Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu poin dalam rukun iman. Tidak beriman seseorang jika tidak mengimani hari akhir. Pada hari akhirlah semua perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya. Jika berat timbangan amal buruknya, maka balasannya adalah neraka. Sedangkan barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka balasannya adalah surga dan segala kenikmatannya. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan surga yang akan diperoleh bagi orang-orang beriman dan beramal soleh adalah teman pendamping, yang tak lain adalah bidadari surga. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang mati syahid memiliki 6 keistimewaan di sisi Allah. Yang pertama, diampuni dosanya sejak tetesan darah pertama. Yang kedua, bisa melihat tempatnya di surga dan dilindungi dari azab kubur. Yang ketiga, diberi rasa aman dari peristiwa kehancuran. Yang keempat, kepalanya diberi mahkota kewibawaan. Satu berlian yang menempel di mahkota itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang kelima, tuan-tuan sekalian, dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Yang keenam, diberi hak syafaat 70 orang dari kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam ajaran agama Islam, apa yang kita sebut sebagai bidadari bukanlah semata-mata dongeng belaka, tuan-tuan sekalian. Pembahasan mengenai bidadari surga bahkan muncul dalam sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ada bidadari-bidadari bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Quran surah Al-Waqiah ayat 22 sampai dengan 23. Bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung, tidak melalui proses kelahiran, dan belum pernah ada di dunia sebelumnya. Selain itu, tuan-tuan sekalian, para bidadari surga diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling mulia dan tidak dapat dibinasa. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh, tutup kepala seorang bidadari surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, bidadari surga merupakan sosok perempuan yang sangat suci. Dia tidak menstruasi, nifas, buang air kecil dan besar, atau kotoran-kotoran lainnya. Selain itu, tuan-tuan sekalian, hatinya juga suci dan akhlaknya tidak buruk. Lisannya terjaga dari kata-kata kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sanalah memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari semua keindahan dan kecantikan bidadari surga, ternyata ada satu bidadari yang paling cantik parasnya, yang bernama Ainul Mardiyah. Bidadari ini diberikan Allah untuk hambanya yang berjihad di jalan Allah. Ainul Mardiyah berarti mata yang diridhoi, atau setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan kerinduan dari hati. Kisah tentang bidadari surga tercantik ini telah diceritakan dalam hadis Nabi riwayat Tirmizi. Pada suatu ketika di pagi hari bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW sedang memberikan ajakan untuk semangat berjihad kepada pasukan Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid di jalan Allah, maka Allah akan anugerahkan Ainul Mardiyah, bidadari yang paling cantik di surga untuknya. Nah, salah satu sahabat yang masih muda, ia pun mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, hingga ia urungkan niatnya untuk mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Menjelang waktu zuhur, tuan-tuan sekalian,
Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sahabat dipersilahkan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Nah, salah satu sahabatnya adalah sahabat yang muda tadi. Ia pun tidur terlelap hingga bermimpi. Di dalam mimpinya, tuan-tuan sekalian, dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Ia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Maka ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah saya berada?" Dan wanita itu menjawab, "Ini adalah surga, wahai Tuan." Sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Saya bukan Ainul Mardiyah. Jika Tuan ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, ia sedang berada di sebuah pohon yang rindang itu," jawab wanita tersebut. Maka sahabat itu mendapati seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. Dan ia pun bertanya kepada bidadari tersebut, "Apakah Anda yang bernama Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya ini penjaganya. Jika Tuan ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, di sanalah singgasananya," jawab sang bidadari. Lalu sahabat itu pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai atau ruang istana. Maka didapatilah seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita sebelumnya. Sahabat tersebut melihat bidadari itu sedang mengelap-ngelap perhiasan. Maka sahabat itu pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaga mahligai ini. Jika Tuan ingin menemuinya, masuklah ke mahligai tersebut." Maka pemuda itu pun pergi dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Dan didapatilah seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita sebelumnya. Dan bidadari tersebut sangatlah pemalu. Maka pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda yang bernama Ainul Mardiyah?" Bidadari tersebut menjawab, "Benar, saya ini adalah Ainul Mardiyah," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun mendekat. Tetapi Ainul Mardiyah menghindar dan berkata, "Anda bukan seorang yang mati syahid." Dan seketika tuan-tuan sekalian, pemuda itu pun terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan ceritanya itu kepada sahabatnya. Ia meminta kepada sahabatnya itu agar merahasiakan cerita itu sampai ia mati syahid. Dan singkat cerita tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun dengan semangat berjihad untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiyah. Dan tibalah waktunya, pemuda tersebut pun akhirnya meninggal dunia dan mati syahid. Saat petang hari ketika buka berpuasa, maka sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi pemuda itu yang mati syahid kepada Nabi. Maka Nabi pun membenarkan mimpi sahabat muda ini. Dan Nabi bersabda, "Sekarang ia berbahagia dengan Ainul Mardiyah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.